Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Dengan kata lain, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang sedang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Nah, uji homogenitas ini berbeda dengan uji normalitas, meskipun keduanya dapat sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametrik tertentu. Uji normalitas diperlukan di semua uji parametrik, sedangkan uji homogenitas tidak selalu digunakan pada uji parametrik. Nah, uji homogenitas ini hanya digunakan pada uji parametrik yang menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Nah, di sini terdapat beberapa teknik uji homogenitas yang umum digunakan. Kita akan fokus pada uji F pada kesempatan kali ini. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan uji F secara garis besar, yaitu mencari varians atau standar deviasi dari variabel X dan Y. Kalau secara manual dapat menggunakan rumus di sini, kemudian mencari nilai F hitung dari varians X dan Y. Setelah itu baru membandingkan nilai F hitung dengan F. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini disajikan suatu data penelitian, hasil tes matematika di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pertanyaannya, ujilah apakah data tersebut merupakan data homogen atau data heterogen. Dengan catatan tingkat signifikansinya adalah 0,05. Nah, datanya mari kita lihat di file. Nah, di file Excel ini terdapat dua contoh yang bisa digunakan untuk belajar. Contoh 1 dan contoh 2. Kita akan membahas contoh pertama sesuai dengan slide. Untuk contoh soal disajikan data kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian diketahui tingkat signifikansinya 0,05. Yang ditanyakan apakah data dari kedua kelompok ini merupakan data yang homogen atau data heterogen. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari rata-rata dari kedua kelompok, yaitu dengan menggunakan formula sama dengan average. Nah, di sini kita bisa klik untuk data pertama atau data kelas kontrol, maka kita menggunakan sama dengan average, kemudian memblok seluruh data pada kelas kontrol. Ya, kemudian tekan enter. Begitu pula untuk data dari kelompok eksperimen atau kelas eksperimen ya. Nah, nanti di situ akan muncul nilai 79 dan 79,25. Kemudian kita hitung nilai selisihnya dengan cara sama dengan E4 dikurangi E5 atau data dari rata-rata kelas kontrol dikurangi rata-rata kelas eksperimen. Ya, hasilnya adalah negatif 0,25. Kemudian kita bisa mencari varian kelompok pertama dengan cara memasukkan formula sama dengan var dalam kurung data kelas kontrol. Kemudian akan muncul hasilnya setelah tekan enter. Begitu pula dengan varian dari kelompok kedua. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah data pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan menggunakan formula sama dengan count, kemudian di blok ya data kelas kontrol keseluruhan, maka akan muncul 36 data
Kemudian yang kedua yaitu jumlah dari data kelas eksperimen. Terdapat 36 siswa di sini. Nah, setelah itu kita harus menghitung derajat kebebasannya. Dimasukkan formula sama dengan if jika E8 ya, E8 itu adalah varian kelompok pertama lebih dari sama dengan varian kelompok kedua, maka nilai dari E10 ini jumlah data ya, jumlah data dari kelas kontrol dikurangi 1. Kalau salah maka E11 atau data dari kelas eksperimen dikurangi 1. Nah, maka akan muncul hasilnya sama ya, 35. Nah, setelah itu kita mencari nilai F hitungnya. Nah, di sini langsung dimasukkan formula sama dengan absolut if nilai E8 atau varian kelompok 1 lebih dari sama dengan E9 atau varian kelompok 2. Nah, kemudian dimasukkan datanya seperti itu, maka akan muncul nilai 1,02. Nah, setelah itu baru kita mencari nilai P-nya untuk left tile dan right tile menggunakan rumus ini F titik dis untuk yang left, kemudian untuk yang right kita gunakan F dis ya. Jadi bisa langsung dimasukkan nilainya di situ. Hasilnya menggunakan F-test atau uji F ya. Nah, hasilnya adalah 0,935. Kemudian di sini sudah dimasukkan jika E18 atau nilai p-value to tail lebih dari tingkat signifikansinya, maka nilainya homogen. Jika tidak, maka nilainya heterogen. Di sini hasilnya adalah homogen. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa data yang disajikan merupakan data homogen. Nah, demikian penjelasan pada kesempatan kali ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.